Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kembali kita berjumpa di channel kita Intisari Ilmu. Kita akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengisi formulir isian pegawai atau FIP 1 calon pegawai negeri sipil ya. Jadi bagi sahabat yang sudah mulai mengisi formulir isian pegawai ini, mungkin akan sedikit mengalami kendala atau bingung ya. Jadi kita akan jelaskan bagaimana cara pengisiannya dari nomor 1 sampai nanti terakhir pada nomor terakhir ya, halaman 4. Oke, kita mulai sahabat. Ini adalah FIP 1. Dimulai dengan pengisian provinsi. Di sini adalah provinsi. Ini sangat jelas sekali ya. Provinsi adalah provinsi kita seperti contohnya adalah Provinsi Jawa Timur, kemudian kabupaten, Kabupaten Bondowoso, kecamatan, misalkan ya, saya beri contoh Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wonosari atau Tenggarang misalkan. Kelurahan, kelurahan ini adalah kelurahan desa, ya masuk kelurahan mana. Kemudian instansi tempat kerja ini adalah nama sekolah, nama sekolah sahabat semua di sini. Misalkan PTD, SPF, SDN Negeri Sampang misalkan di sini ya. Unit kerja ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten mana? Unit kerja untuk nomor 6. Unit kerja ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso misalkan. Kita tulis di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Kemudian nomor 7, instansi induk ini adalah pemerintah Kabupaten Bondowoso jika di sini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Misalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo misalkan, maka di sini adalah instansi induknya adalah pemerintah Kabupaten Situbondo. Jadi disesuaikan ya. Kita ulangi lagi untuk nomor 5, ini nama-nama SD-nya atau nama tempat kita bekerja. SD, SMP atau di mana ya di sini. Kemudian ini adalah unit kerjanya. Dinas Pendidikan Kabupaten mana gitu ya. Kemudian di sini pemerintah kabupaten mana sesuai kota masing-masing. Oke, kita lanjut pada yang ke satu, poin B, identitas pegawai. NIP 18 digit jelas ya. Ini adalah NIP yang saudara dapat semua sesuai dengan SK. Nama lengkap jelas sesuai dengan SK. Gelar kesarjanaan lainnya adalah apabila teman-teman memiliki gelar kesarjanaan di depan seperti DRS atau yang lain-lain, pokoknya di depan ya, maka ditulis di depan. Kemudian jika memiliki di belakang, maka tulis di sini di belakang ya. Apabila tidak ada gelar depannya, maka bisa diberi dengan tanda strip di sini. Oke, kita ke nomor 4. Tempat dan tanggal lahir ini jelas ya. Tanggalnya sekian-sekian, bulannya sekian-sekian, tahunnya sekian-sekian ya. Jenis kelamin ini jelas, laki-laki, perempuan jelas, agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Boleh dilingkari atau boleh disilang teman-teman ya. Nomor 7, jenis kepegawaian ini untuk P3K adalah PNS daerah otonomi. Jadi pilihnya PNS daerah otonomi ya. Kemudian nomor 8, kedudukan hukum CPNS adalah 1, pilih aktif. Kemudian nomor 9, status perkawinan. Status perkawinan ini sesuai dengan keadaan teman-teman semua. Entah kita kawin, belum kawin, atau janda atau duda ya. Karena status teman-teman semua pasti berbeda. Ada yang teman-teman mendapatkan P3K masih belum menikah, atau sudah menikah, atau bahkan janda atau duda ya. Suku bangsa ini adalah suku bangsa teman-teman semua. Semisal saya adalah suku bangsa Madura, maka saya tulis suku bangsa Madura di sini untuk daerah Bondowoso. Golongan darah ini bisa dipilih teman-teman ya. Golongan darah bisa dipilih sesuai golongan darah teman-teman semua.
Kemudian alamat tempat tinggal jelas ya, sesuai dengan KTP, RT berapa, alamat tinggalnya ini di mana, misalkan Hasil Wetan misalkan, atau di Wonosari, atau di mana gitu ya, sesuai dengan alamat tempat tinggal teman-teman semua. Kode pos yang jelas, kode pos kecamatan masing-masing, nomor induk kependudukan jelas. Sekarang kita ke poin C, pengalaman kerja sebelum di lingkungan Kemendagri. Nah, apabila teman-teman ini tidak ada, maka ini tidak usah diisi ya, tidak perlu diisi. Terus kemudian D, pengangkatan sebagai calon PNS. Ini juga tidak perlu diisi ya. Kemudian di sini adalah penguasaan bahasa. Nama bahasa daerahnya adalah bahasa Madura. Kita pakai bahasa Madura, biasanya kita aktif, jadi kita pilih yang satu. Kemudian misalkan ada bahasa asing, bahasa Inggris misalkan ya, kita pilih pasif. Kita bisa misalkan bahasa Inggris cuma pasif, tidak menggunakannya. Bisa. Kita tulis pilih yang dua. Jika tidak ada, kita beri Z, garis Z ya. Kita beri garis Z. Kita coret garis Z. Terus kita ke poin F. Tingkat pendidikan ini bisa ditulis dari SD, teman-teman. Ini jelas ya, SD, kemudian SMP, kemudian di sini SMA atau yang setara ya. Kemudian di sini yang S1. Ditulis lengkap ya, tempat sekolahnya sesuai dengan ini. Jadi datanya bisa dilihat dari teman-teman semua. Jika sudah poin kelima 6 tidak ada, maka kita beri garis Z lagi. Seperti ini ya. Oke, kita sekarang ke yang G. G ini tidak ada ya. Riwayat keanggotaan organisasi, misalkan jenis organisasi apa ya, partai politik. Ini kalau tidak ada, kita bisa Z juga. Seperti ini di sini. Langsung coret dengan huruf Z ya. Kemudian H ini juga sama, dicoret juga, I juga sama dicoret, J kursus misalkan tidak ada, di luar negeri bisa dicoret juga. Jika ada bisa ditulis. Nah, sekarang ke poin K, teman-teman. Orang tua kandung, nama ayah ini jelas, tempat tanggal lahir ya. Tempat tanggal lahir jelas, pekerjaannya jelas, terus alamatnya juga jelas. Sama, ini juga data ibu. Ini juga jelas ya kira ya. Kemudian data istri yang dimasukkan di sini. Misalkan istrinya adalah Fulan di sini ya. Terus tempat dan tanggal lahirnya berapa, tanggal menikahnya berapa, pendidikannya apa, kemudian tunjangan dan ditunjang atau tidak, pekerjaannya apa ya. Nama anak, nama anak sama di sini. Jika anaknya hanya satu, maka hanya mengisi di poin yang ini. Ya, jika di sini sudah tidak ada, maka di sini juga sudah bisa coret Z lagi. Seperti ini ya. Setelah itu diisi nama P3K-nya di sini, kemudian diisi dengan nama kepala sekolahnya ya. Kemudian di stempel dan di scan. Saya rasa itu teman-teman, komen apabila teman-teman tidak paham. Kita lanjut pada pengisian FIP 2 pada video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa tekan like dan subscribe. Semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.